Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang di segmen sebelumnya tadi kita juga telah membahas mengenai polemik yang terjadi mengenai suara azan menggunakan pengeras suara. Nah, dari Muhammadiyah sendiri, Prof, bagaimana sih sebetulnya yang harus disampaikan kepada masyarakat gitu, khususnya kader Muhammadiyah bahwa yang dimaksud mengenai pengeras suara ini sebetulnya nggak boleh terlalu tinggi volumenya gitu, Prof? Ya, saya kira begini, Nanda ya, Neng Rizky. Sekali lagi bahwa adzan itu memang seharusnya dikumandangkan secara luas ya ke berbagai lapisan masyarakat di mana. Dan wajar kalau di negara mayoritas muslim seperti itu. Saya ketika ke Bali itu dikumandangkan secara keras baik pada waktu pagi jam 6 maupun waktu malam jam 6. Itu suara hampir 20 menit tuh suara doa-doa yang dipanjatkan sangat keras pakai speaker. Itu wajar, orang Islam tidak protes karena ini mayoritasnya orang Hindu di Bali ya. Begitu pula ketika saya ke Eropa, simbol-simbol agama Kristen itu ada. Di India simbol-simbol Hindu, lalu di Myanmar, di Thailand simbol-simbol agama Buddha juga dikumandangkan. Orang memaklumi ya dalam negara mayoritas itu mereka kan perlu mengumumkan simbol ini. Adzan itu simbol Islam untuk mengajak orang untuk datang ke masjid. Ya kan harus keras kan, harus keras. Yang saya maksudkan tadi, kalau hanya dipakai azan tidak apa-apa, tetapi pertama, yang mengundang azannya harus bersuara merdu. Pilihlah orang yang bersuara merdu. Jangan disuruh orang yang sembarang orang untuk menggunakan azan. Kalau azannya jelek itu juga tidak baik. Mereka itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk muazin dan Umi Maktum. Dan ini dua-duanya suaranya bagus, ya, mengumandangkan azan itu. Jadi itu juga yang kedua, azan itu bersamaan. Jangan tidak bareng. Masjid ini azan, setelah selesai masjid itu sehingga lama gitu mempolusi udaranya itu. Tapi kalau azannya serentak hanya 5 menit, saya kira no problem lah. Orang bersabar 5 menit. Ya. Dan yang ketiga itu mungkin yang perlu diperhatikan tadi, karena kita ini masjidnya sudah banyak sekarang, hampir di tiap blok ada masjid. Oleh karena itu jangkauan suaranya tidak terlalu melampaui blok itu. Dan ketiganya, yang keempatnya saya kira kita semua harus maklum ini. Karena azan itu satu-satunya yang diperintahkan Nabi untuk dikumandangkan secara keras. Kalau sholat tidak, ya. Kalau ngaji Quran tidak. Kalau tahrim tidak, tapi azan itu wajib dikumandangkan secara keras. Itu mungkin, Neng ya. Iya, baik Prof. Saya kira regulasinya nanti adalah bukan soal azan. Regulasinya adalah soal penggunaan speaker masjid. Itu harus dibatasi pada azan saja, sebagaimana di Saudi sekarang ada peraturan baru bahwa yang dikumandangkan melalui mic atau speaker itu adalah hanya azan saja, tidak yang lain-lain. Itu mungkin ya. Ya, baik Prof. Jadi intinya pengeras suara ini tidak salah ya Prof gitu. Yang justru sebetulnya memang harus dikumandangkan dan digunakan untuk azan, bukan yang dilakukan atau sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum azan dikumandangkan gitu. Dan kita juga harus memberikan toleransi beragama begitu Prof. Nah Prof, kalau misalnya boleh menyampaikan pandangannya mengenai suara atau kumandang azan pada zaman dulu dan sekarang kan bolehkah gitu, berarti kan menggunakan media digital Prof untuk suara azan ini? Ya kalau sedang sendiri di atas gunung
jauh dari orang lain boleh. Tapi kalau di komunitas kenapa kita aku pakai pakai digital kan orang sekarang ada masjid ya tinggal dikumandangkan. Maksud Neng tuh yang mengumandangkannya pakai rekaman gitu ya. Iya betul Prof. Atau gimana? Ya itu saya kira sunnahnya kita pakai orang langsung. Akan lebih baik. Lebih baik karena yang manggil itu harus sama-sama sholat. Ya. Jadi tidak boleh itu ada panggilan azan lalu orang azannya nggak ada. Ya. Nanti kan harus sholat bareng ini. Yang manggil azan, yang iqomat, yang imam tuh harus bareng nanti. Jadi ini panggilan ini betul-betul panggilan murni untuk melakukan ibadah sholat. Gitu. Ya baik Prof, mengenai polemik pengeras suara azan ini barangkali apakah ada gitu regulasi khusus dari pimpinan pusat Muhammadiyah Prof? Nggak ada Neng karena kan sudah kalau Kemenag ada di Dewan Masjid Indonesia sudah ada, MUI sudah ada ya kita tidak usah terlalu itu. Cuma memang kita orang-orang Muhammadiyah itu kan hanya mengumandangkan azan saja. Tidak pernah ada pengajian pakai speaker sebelum subuh. Kita sangat menghormati tetangga. Mereka walaupun sama-sama Islam ada yang sakit, ada yang sedang punya kepentingan, ada yang baru datang dari pekerjaan mau tidur. Lalu kita ganggu dengan suara-suara bising, ya. Sepertinya ibadah kita itu mengumandangkan ngaji pakai speaker. Tapi sebetulnya mengganggu, kalau mengganggu itu menghilangkan pahala ya. Kita itu tidak boleh mengganggu tetangga. Tidak boleh mengganggu sesama kaum muslim termasuk orang-orang non muslim. Nah, oleh karena itu orang-orang Muhammadiyah itu saya kira sudah dari dulu yang dikumandangkan hanya azan saja di masjid itu. Tidak ada tahriman, tidak ada sholawatan sebelum azan atau setelah azan ya kita hanya azan saja. Itu tradisi Muhammadiyah sejak dulu seperti itu. Kita cukup menghormati tetangga-tetangga kita. Nah, jangankan azan, sholat saja kata Nabi, jangan terlalu panjang kamu sholatnya. Karena di antara makmum itu ada yang sakit, ada yang sudah keperluan, ada yang sudah tua, yang tidak kuat lagi untuk lama berdiri. Maka Rasulullah menegur imam yang panjang bacaan, terlalu panjang bacaan sholat. Apalagi azan. Azan ini tidak boleh mengganggu terhadap atau tetangga-tetangga yang mereka. Jadi bukan sekali lagi yang dikoreksi oleh semua termasuk di kasus-kasus di Sumatera, kasus artis Mekah itu juga bukan azan ya tetapi penggunaan speaker di luar azan yang sangat mengganggu ketentraman dan kesunyian ketika mereka mau beristirahat. Itu mengenai. Ya baik Prof, jadi inti dan yang paling terpenting yaitu saling menghormati gitu ya dan saling bertoleransi mengenai beragama ini. Prof, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan TV-mu.